Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita mau mempersiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita datang untuk melayani Tuhan dengan puji-pujian. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, penyembahan. Haleluya. Pujian, hormat, kuasa
bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang Ibu Gembala untuk masuk ke depan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sudah memberi kepada kami kesehatan, kekuatan bagi tubuh-tubuh kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan, kami berada karena anugerah dan kemurahan-Mu, dan saat ini kami rindu mempersembahkan pujian, rasa syukur kami kepada Engkau Allah yang hidup, dan kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu urapan-Mu ada di tengah-tengah kami. Oh Tuhan Yesus, khususnya buat pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, bahkan pemain tamborin Tuhan. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, biar kami semua ada di dalam urapan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh menikmati, merasakan kehadiran Tuhan. Ada kesukaan yang besar, kesukaan yang memberi kepada kami kekuatan yang baru. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang dalam keadaan lemah Engkau memberi kemampuan, kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari permulaan, pertengah sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami buka dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita kalau boleh ada, bukan satu kalimat klise bahwa bukan kuat dan gagah kita ada di tempat ini, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Amin.
Kita dikumpulkan untuk melayani dengan satu pujian. Kita berkumpul. Haleluya. Berkumpul bersama memuji Tuhan, Meninggikan namanya Yesus. Kita tinggalkan segala
kita dipilih. Haleluya. Saya tetap berikan kesempatan untuk bersaksi, saudara. Dari segala bangsa kita dipilih, dari umatnya kita dipilih, dan dikuduskannya bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Tadi pilih dari segala bangsa, kita dipilih, dari umatnya kita dipilih, dan dikuduskannya bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh
masih ragu-ragu ya. Saya tahu ada yang ragu-ragu untuk maju bersaksi. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, "Kala ku cari damai." Haleluya. Amin. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya
persoalan hidup kami Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu setia menjaga kami Tuhan. Kau luputkan segala permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Dalam kami melewati lembah yang kelam sekalipun, kami tidak takut Tuhan, karena Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau memberikan kami rasa tenang Tuhan dalam kami menghadapi segala pencobaan hidup ini Tuhan. Setiap persoalan ini persoalan Tuhan, Kau selalu memberikan kami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap persoalan yang kami hadapi, Kau akan buka jalan bagi kami Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan Bapa, satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Sehingga kami merasa Tuhan, kalau sampai saat ini kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan yang berlaku bagi kehidupan kami Tuhan. Ajar kami itu selalu bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa bersama Engkau tidak ada perkara mustahil Tuhan. Engkau terlebih besar daripada persoalan yang kami hadapi Tuhan. Sebesar sepelik apapun Tuhan, tapi Engkaulah andalan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saatnya kami akan duduk diam saudara. Saatnya kami duduk diam Bapa di surga. Tenangkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Hapuskan dahaga kami kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu merupakan jalan penuntun hidup kami Bapa. Supaya kami tahu Tuhan, Engkaulah terang bagi jalan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Bapa, Kau berkati Tuhan. Berkati secara khusus Tuhan dengan urapan dari surga Tuhan. Supaya setiap firman diberitakan semua boleh tertinggal, tertanam, bahkan berbuah bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tetap akan melayani Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga Tuhan sudah melayani kami dengan puji-pujian. Tuhan Kau berkati kehidupannya Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Segala kebutuhannya Kau cukupkan Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini juga. Kami mau serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Mereka yang sudah melayani Engkau Tuhan dengan ketulusan hati mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau yang lebih mengerti akan segala apa yang mereka hadapi Tuhan. Kami yakin Kau akan buka jalan terbaik bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan beri sehat, Tuhan beri kesempatan dan kita bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ini adalah sebuah berkat yang besar buat kita ya, karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah menolong kita, lalu kita mengucap syukur lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua yang engkau lakukan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Melki Eman.
adalah gembala dari GPDI Cilebut ya. Saya nggak tahu namanya, saya lupa GPDI apa itu. Ya, tapi di Cilebut. Baik, puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Melki Eman. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Salam damai sejahtera. Pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan percayakan kedua kali saya khotbah di sini. Itu saya masih di Kerawang, saudara. Dan puji Tuhan, tidak kebetulan hari ini Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani. Saudara-saudara, apa kabar kita semua pagi hari ini? Luar biasa, sehat semua. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani dan semua anak-anak yang baik. Ya, saya langsung foto tadi karena jarang sekali kalau ada tim keluarga yang melayani di mimbar, ada cuma 1 atau 2. Ini 4 saudara, mungkin sudah dirancang 4 orang itu. Kenapa saya berpikir tadi cuma 2 saya dapat ya, kenapa enggak jadi tim 4 orang supaya satu tim bass, keyboard, kemudian drum, ya gitar udah 4 sudah cocok banget. Jadi saya cemburu rohani saja. Ya, anak saya 2 perempuan, saya latih supaya mereka melayani Tuhan juga. Ya, puji Tuhan. Saya tadi tiba di sini saya tahu diberitahu kepada saya jam 9. Tapi saya ingat sama Pak Gembala bilang kalau Om Yoyo hadir itu sebelum ibadah. Jadi setengah jam, seperempat jam, setengah jam udah ada di depan, saudara. Ini Om Yoyo seperti itu. Jadi saya ingat kalau Pak Gembala selalu ingatkan sama saya. Jadi saya seperti itu, saudara. Jadi sebelum ibadah, walaupun belum ada orang, saya harus datang. Saya sudah di depan, ya. Dan karena ada yang telepon jemaat dari Manado, jadi saya respon dulu, karena harusnya langsung masuk tadi. Dan puji Tuhan, saudara, kita boleh berjumpa lagi hari ini. Semua karena Tuhan, Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Terlalu jauh dengan pelayanan saya di Cilebut, di dekat stasiun. Dari situ cuma 400 meter mungkin barangkali sampai ke kita, atau 300 meter. Kurang lebih begitu, saudara. Dan saya melayani sudah 7 tahun lebih, hampir 8 tahun di sana. Luar biasa penyertaan Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik. Tuhan boleh memberkati. Ya, Tuhan memberkati artinya penyertaan Tuhan lah. Sampai saat ini saya boleh melayani dan keluarga. Dan kita melihat firman Tuhan, saudara. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang kelima, saya minta bantu dari slide saja supaya saya nggak buka lagi, saya langsung pakai di catatan saya. Matius 1 ayat yang kelima ada di, bisa muncul? Oke. Saudara, biasa menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oke, kita akan baca. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Sampai di sana, terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita sudah baca, saudara dengar baik-baik. Kalau kita lihat, ini adalah bicara tentang silsilah dari Yesus Kristus. Sudah melihat bahwa ini sedikit mungkin, oke.
Ini merupakan pelajaran bagi kita. Tapi kalau saudara sendiri mempelajari dari ayat yang pertama, saudara, saya tidak akan baca lama di sana, tapi sedikit saya sampaikan bahwa ini adalah silsilah Yesus Kristus. Nah, ini pelajaran sangat menarik, ya, yang kita lihat, ya, pelajaran yang luar biasa yang kita boleh nanti akan mengetahui tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat bahwa ini adalah satu sejarah, bukan sejarah, silsilah, sejarah beda. Ini silsilah. Nah, dikata Salmo memperanakan Boas dan dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Saudara, kalau kita lihat silsilah ini sampai kepada Yesus, keturunan daripada Yesus, bukan keturunan dari urutan saudara sampai kepada Yesus, sebenarnya orang-orang yang nggak beres, saudara. Ya, kalau kita lihat ada salah satu perempuan atau wanita yang bernama Rahab. Ini perempuan yang tidak baik pada zaman itu, karena dia adalah perempuan sundal. Saudara bisa terjemahkan artinya sundal di sana, perempuan yang tidak benar, perempuan yang tidak beres, saudara. Tetapi saudara melihat bahwa dari keturunan itu sampai kepada Yesus, yang sebenarnya saudara kita kenal bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang sebagai Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Tetapi kenapa Yesus lahir dari, artinya bisa turun dari sana, saudara. Artinya di dalam kelahiran Yesus itu sebenarnya kalau kita lihat, ini saya sedikit cerita biasa, sebenarnya tidak cocok sebenarnya, tidak, ya ini tidak boleh terjadi sebetulnya. Ya, kenapa? Kalau kita melihat bahwa Yesus dia adalah Allah, Tuhan, tidak seperti kita. Kalau kita mah lahir kepada siapa saja boleh. Karena memang kita manusia sejak lahir sudah berdosa. Tetapi Tuhan tidak, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Yesus adalah Maha Suci. Tapi kenapa saudara dari keturunan ini Rahab yang dipercayakan oleh Allah, ya ini satu kepercayaan, saudara. Kita akan melihat poin-poin mengapa Rahab masuk dalam garis keturunan Tuhan Yesus, padahal latar belakang Rahab adalah wanita sundal. Ya, latar belakang Rahab itu adalah wanita sundal. Ya, ini secara pengertian kita teologis itu sebenarnya ya tidak bisa lah maksudnya ya. Tetapi saudara, kita tidak sama dengan Tuhan. Amin. Pemikiran kita tidak sama dengan Tuhan. Pemahaman kita tidak sama dengan Tuhan. Tapi kita akan melihat poin-poin. Mengapa Rahab jadi nenek moyangnya juru selamat? Mengapa Rahab menjadi nenek moyangnya juru selamat? Atau lebih tepatnya, mengapa Rahab dipercaya Tuhan menjadi bagian dari silsilah Yesus Kristus? Nah, kita akan melihat kenapa Bapak Ibu. Ya, tentu kita tidak akan tahu secara persis alasan Tuhan. Namun dari data-data Alkitab kita dapat mengambil kesimpulan dan memaknainya
Meskipun itu bersifat interpretasi. Ya, kita bisa sampaikan itu walaupun itu bersifat interpretasi. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi kita melihat ada bukti-bukti yang luar biasa secara konkret, secara fakta. Kalau kita akan buka di dalam Perjanjian Lama. Ya. Nah, alasan mengapa Rahab menjadi wanita spesial. Nah, kita akan buka di dalam Yosua pasal yang kedua. Yosua pasal yang kedua ayat yang kedua di sana. Ya. Coba lihat Yosua pasal yang kedua ayat kedua. Kita baca 2-3. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Ayat yang ketiga terus. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah terus masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayat yang keempat. Baca. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku. Tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Saudara, kalau kita lihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa kepada wanita ini. Ketika Yosua memilih 2 orang untuk pergi mengintai kota Yeriko di dalam pengintaian mereka, sampai ke sana saya tidak panjang untuk diceritakan. Ketika mereka sampai di sana, dan mereka berjumpa dengan namanya wanita Rahab ini, yang bernama Rahab. Wanita, ya kalau sekarang bilang wanita yang tidak jelas. Wanita sundal. Saudara, menurut saya kenapa Tuhan tidak pakai atau Yosua atau istilah ada sebuah kalimat dari Tuhan yang pakai Yosua atau kedua orang ini datang kepada orang yang benar. Bisa saja. Saya percaya bahwa ada banyak orang di sana juga orang-orang yang baik. Betul Bapak Ibu? Ya, tapi ada maksud Tuhan di sana. Kenapa? Ini tidak kebetulan. Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa untuk bisa memenangkan sesuatu yang mulia, Saudara. Kalau dia mungkin pakai orang lain yang istilah notabene orang tersebut baik-baik, Bapak Ibu bisa dicurigain. Tapi kenapa Tuhan pakai Rahab? Ya. Karena menurut saya banyak orang tidak curiga. Karena memang setiap orang yang datang di negeri itu, di Yeriko itu mampir di rumahnya Rahab. Mampir kepada perempuan ini, perempuan sundal ini. Dari banyak orang yang ke sana karena dikenal Rahab ini adalah seorang wanita yang sundal, tapi bukan hanya sundal saja, tapi dia adalah wanita yang cantik. Ya, cantik. Maka orang begitu suka mampir di rumah dia. Ya, Saudara bisa interpretasi apa tujuan mereka mampir. Nah, kedua orang ini yang menjadi pengintai utusannya daripada Yosua. Nah, mampirlah di rumah itu. Nah, orang-orang yang melihat, ya biasa. Setiap hari ada orang yang nginep di situ barangkali. Setiap hari ada orang yang datang untuk ya istilah sudah lebih paham mau apa itu. Sebenarnya tidak cocok sebetulnya. Tetapi saya mau beritahu bahwa Tuhan pakai siapa saja untuk bisa memenangkan dari latar belakang manusia yang buruk dan tidak baik.
Tapi ketika saudara mereka berada di sana, ketika berada di sana orang-orang mulai curiga. Curiganya itu tidak signifikan, terlalu kental saudara, hanya curiga saja. Hanya curiga saja. Ya. Nah, jadi tidak begitu heboh. Tapi kita melihat terus, kita tidak terpengaruh dengan ini. Ya, Rahab menjadi wanita yang spesial. Kenapa? Kalau kita lihat ayat yang ke-9 di sana, ya, ayat yang ke-9, ya, ayat ke-9 dalam Yosua pasal yang kedua ayat ke-9, coba lihat. Ya, dikatakan Rahab punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Ya, apa kecerdasan spiritual yang luar biasa? Ya, karena di dalam ayat-ayat yang seterusnya kita baca bahwa kepekaannya itu sangat dalam. Nah, sebenarnya saudara, dia bukan punya ilmu tafsir, bukan. Tapi Tuhan mempunyai rencana buat Rahab dan keluarganya. Ya. Tetapi saudara, kita lihat bahwa Rahab mempunyai kesadaran spiritual. Nah, dia percaya, ini ayat 9, ini dia percaya benar. Dan dia mengakui bahwa Allah Israel, Allah Yehuwa ini, Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang kuat. Katakan amin. Allah yang hebat. Nah, di sini dia mengakui. Dan seterusnya kita akan lihat bahwa Rahab telah menyimpan, ya, kedua orang ini supaya orang-orang yang mencurigai dia, kedua orang itu tidak tidak datang untuk menangkap. Rahab menyimpan di sebuah suatu rumah yang di atas, di sebuah gudang. Kalau kita baca di tempat yang tidak dicurigai di sana. Lihat saudara, bagaimana Rahab tidak menceritakan bahwa ada dua orang yang hadir, ya, di sini, lalu kemudian dia sampaikan. Karena sudah berbau saudara, aku sudah mulai tahuan bahwa kedua orang ini datang untuk mengintai atau datang melihat bagaimana suasana yang ada di kota ini. Ya, suasana, melihat keadaan di sana, melihat apa yang sedang terjadi di sana. Dan kedua pengintai ini adalah semua Yosua. Ya, karena ketika mereka tahu keadaan di sana, kalau saya lihat terus saudara, bahwa ini adalah di mana kedua orang itu akan memberikan laporan kepada Raja Yosua keadaan yang ada di sana. Saudara, yang pertama saya tidak akan menyalahkan saudara, bahwa yang perlu saya masuk pertama, bahwa Rahab menolong kedua orang ini. Lalu apa yang kita lihat atau kita mengerti di sini, ketika mulai ketahuan, Rahab cepat-cepat, ya, memberitahukan istrinya. Kalau kita lihat ini sesuatu yang orang bilang ini bohong. Ya, ini bisa juga dikatakan ini bohong. Ini Rahab sudah membohongi. Tapi bukan saudara. Sesuatu yang dia sembunyikan itu, bukan itu dia membohongi, bukan. Dia mau menyelamatkan kedua orang ini. Dan akhirnya saudara, dengan perkataan atau apa yang dia sampaikan kepada orang-orang itu, kepada Raja Riro, berkata bahwa saya tidak tahu kedua orang itu sudah kemana. Tetapi apa yang terjadi,
Akhirnya saudara-saudara, kedua orang itu selamat daripada kejaran Raja Yerikho dan orang-orang suruhannya daripada Raja Yerikho. Nah, yang pertama kita lihat ya, perempuan Sunam ini mempunyai jasa baik menolong 2 orang pengintai Israel. Dia mempunyai jasa baik menolong kedua pengintai Israel. Ya, Rahab mengambil risiko yang sangat berbahaya demi menolong 2 pengintai Israel. Jasa baik Rahab diperhitungkan Tuhan. Kebaikan tidak pernah mati. Tabur kebaikan maka kita akan menuai kebaikan. Katakan amin. Haleluya. Tabur kebaikan maka kita akan menuai kebaikan. Jadi Rahab ini walaupun dia adalah wanita sundal, dilihat daripada silsilah ya sampai kepada Yesus saya sampaikan ya bahwa Rahab ini, kalau kita lihat intinya bahwa Rahab ini tidak layak sebenarnya. Tetapi saudara, yang pertama bahwa Rahab sudah melakukan yang baik di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, Rahab melakukan kebaikan yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jasa baik Rahab. Sehingga apa yang diminta kepada kedua orang itu supaya saudara, keluarganya, orang tuanya semua dilindungi. Maka permintaan daripada Rahab itu terjadi. Katakan haleluya. Amin. Permintaan Rahab ini kepada kedua orang itu terjadi. Maka orang tua dan keluarganya diselamatkan. Haleluya. Maka kita berkata kepada saudara, lakukan yang terbaik. Maka engkau akan menuai yang baik. Sekalipun saudara, notabene kita mungkin orang katain orang ini mah seperti itu. Bahkan mungkin keluarganya, orang tuanya dulu, bahkan kakaknya atau adiknya berkata, kakak gua ini, cici gua ini, cece gua ini gak bagus. Mulai diceritain. Bukan saja kalangan orang-orang yang di luar sana, tetapi keluarganya pun tidak mau menerima. Ya. Tidak mau menerima dia. Diomongin saudara. Haleluya. Tetapi Rahab menjadi spesial di mata Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Ya. Jika kita melakukan kebaikan saudara, maka kebaikan pun itu akan mengikuti kita. Katakan amin. Allah mah gak pernah melihat orang dari tampangnya. Kalau kita melihat Daud adalah seorang yang tidak gagah, tidak ganteng kayak David saudara. Ya. Tetapi dibandingkan dengan kakak-kakaknya, koko-kokonya, barangkali abang-abangnya yang gagah saudara. Tapi sudah lihat Daud selama hidupnya walaupun ada di padang, di hutan barangkali, tapi dia selalu menabur kebaikan. Haleluya. Kenapa Daud diangkat oleh Tuhan? Karena kebaikan yang dia lakukan itu sampai kepada Bapa. Mungkin orang tidak melihat kebaikanmu. Mungkin engkau tidak diperhitungkan kebaikanmu. Orang tidak perhitungkan, tapi Tuhan perhitungkan. Saya beritahu kepada saudara, Rahab tidak diperhitungkan oleh manusia. Tetapi ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah menolong dia. Maka Allah mengangkat dia. Maka Allah mengangkat keluarganya. Saudara lihat, dengan apa yang dia lakukan,
sampai silsilahnya ke Yesus Kristus dari Rahab itu diberkati Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi berkat kita, saudara, bukan dilihat karena kita saudara punya uang banyak Bapak Ibu. Bukan. Lalu kita ya juga merasa, ya ini saya bicara umum Bapak Ibu. Ya mungkin saudara adalah orang luar biasa, tapi saya percaya bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang tidak sama dengan orang-orang di sana. Ya. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat apa ini namanya? GPD apa ini? Sukadamai. Ya memang harus damai-damai dengan Tuhan. Katakan haleluya. Ya damai-damai sajalah. Kita tabur kebaikan saja. Ya, saya umur sudah lihat, saya mungkin sudah lebih tua. Saya masih umur 57 tahun. Tapi saya mau berusaha menabur kebaikan. Dalam arti senyum. Jangan suka marah-marah juga, saudara kan. Ya suka ngomel-ngomel gitu loh. Ya suka nggak suka dengan orang lain. Tabur kebaikan. Orang nggak suka sama kita balas dengan gembira saja. Haleluya. Gembira. Tabur kebaikan. Ada teman kita yang suka marah-marah, tetap saya sebagai hamba Tuhan tabur kebaikan, senyum aja. Sekarang ini jadi baik sama kita. Haleluya. Saya beritahu kepada kita yang ada, jika kita menabur kebaikan di dalam gereja, maka akan tumbuh tunas-tunas yang baru di dalam keluarga kita. Dan semakin kita diberkati Tuhan. Dalam hal apa saudara? Dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita tidak bergeser sampai kapanpun. Hidup kita bersama Tuhan. Ya aman-aman dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mati kita masuk surga. Betul saudara? Ya kan? Kenapa? Kita sudah tabur kebaikan. Nanti kalau kita mati sebelum saudara, yang tahu adalah keluarga. Ketika kita mati kita tidak tahu, tapi keluarga yang tahu. Tapi kalau pada waktu kita masih hidup, kita baik dengan orang lain, maka saudara banyak orang akan datang di petimu akan lihat. Ada saudara yang begitu tidak baik saudara, tidak mau menabur kebaikan. Kenapa? Suka marah terus, suka nggak suka saudara. Haleluya. Saya berkata kepada jemaat-jemaat Tuhan yang saya layani. Sejak saya berada di sana, saya bilang saya mau menabur kebaikan. Dulu ini pernah gobrok, hancur, berantakan. Tapi saya menabur kebaikan. Ya, saya mempunyai komitmen yang kuat. Saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya menabur kepada jemaat Tuhan soal kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang mustahil mungkin bagi manusia. Ketika kita menabur kebaikan, maka Tuhan akan memberkati pelayanan kita. Maka Tuhan akan memberkati keluargamu. Maka Tuhan akan memberkati pribadimu. Maka Tuhan memberkati anak cucu kita. Sebab kita menabur kebaikan. Saya berkata saudara, bahwa orang yang menabur kebaikan, saudara jangan takut kalau anak cucu kita akan menjadi susah. Saudara, saya bilang sebaliknya, orang yang tidak menabur kebaikan bisa saja anak cucu kita tidak jelas. Tapi Alkitab berkata bahwa apa yang kita tabur itulah juga kita akan tuai. Katakan haleluya. Sehingga di dalam Mazmur berkata bahwa tidak pernah orang percaya, saudara, dibiarkan oleh Tuhan. Ketika dia meminta roti, tidak mungkin dia diberikan batu. Tapi diberikanlah sesuai dengan permintaan dia. Katakan haleluya. Amin. Hidup kita adalah kesempatan. Tidak selamanya kita di dalam dunia ini Bapak Ibu. 20 tahun lalu saya masih gagah. Tapi sebentar lagi saya jadi kakek Bapak Ibu. Mukanya jadi keriput sudah. Benar. Iya. Ini anak-anaknya Om Markus gagah-gagah. Saya ketemu tadi ada anak yang kedua. Ya, dulu agak gemuk ini dia. Aduh. Makin ganteng sudah kan? Luar biasa. Tapi umur 30 tahun.
38, 35, 15 tahun lagi sudah 50 tahun. Nggak lama. Ya. Jadi sementara kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, mari kita menabur yang baik. Katakan haleluya. Menabur kebenaran, menabur kebaikan itu bukan hanya ngomong saja, tapi kita lakukan secara konkret. Fakta nyata, real di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mampu saudara, kenapa? Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, firman dan Roh Kudus. Katakan haleluya. Ya. Jasa baik Rahab itu tidak pernah Tuhan lupakan. Jasa baik kita Tuhan tidak pernah lupakan. Katakan amin. Ya, tidak pernah Tuhan lupakan. Haleluya. Siapa kita saudara? Kita tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Ya. Teruslah menabur baik. Teristimewa kepada orang-orang kudus. Katakan haleluya. Mari kita memberikan kebaikan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang beriman. Orang-orang yang di sekitar kita. Ya mungkin dalam kesusahan. Gereja kita. Ya pelayanan saudara. Haleluya. Kita tidak perlu terkontaminasi dengan kata orang. Ya begini begitu. Yang setahu saya ketika saya terima Yesus. Ya bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya buat sampai saat ini terbukti nyata Tuhan pelihara bagi saya. Tuhan menolong saya. Saya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain. Yang saya terpengaruh adalah ajaran firman Allah. Katakan amin. Ya kan? Saya tidak terpengaruh. Tapi saya terpengaruh dengan firman Tuhan. Terkadang orang selalu tidak peduli dengan orang-orang yang dikucilkan. Tapi Tuhan melihat hati manusia. Katakan haleluya. Lihat komitmennya, konsistennya seorang namanya Rahab itu luar biasa. Dia percaya benar bahwa saudara Allah Israel itu adalah Allah yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita harus kuat percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara ada tantangan, tetap komitmen, tetap konsisten. Sebagaikan Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun tantangan berat, walaupun mereka ditantang, tetapi hanya mereka percaya kepada Allah Yehova Yireh, Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan haleluya. Yang kedua saja. Kedua, milikilah kepercayaan yang sungguh akan kebesaran Tuhan. Yosua pasal yang ke-11 di sana saudara di sana. Rahab punya kepercayaan spiritual yang luar biasa ketika dia mendapat info, mendengar tentang kebesaran dan kehebatan Tuhan. Dia langsung percaya dan yakin, tidak tersirat sedikit pun dia meragukan kuasa Tuhan. Berapa berbeda dengan kita saudara, meskipun sudah berulang kali mendengar firman Tuhan tentang kehebatan dan kebesaran Tuhan, tapi kita sering ragu, bahkan cenderung kurang percaya. Haleluya. Tapi saudara, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya. Orang yang memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan, saudara, ketika firman Tuhan datang sama dia tidak ragu, dia lakukan. Saya pernah lihat saudara, ada jemaat Tuhan yang ada di Cenere, tapi di satu gereja, saudara, setiap pendeta khotbah, anak Tuhan ini ada beberapa, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, dia cepat lakukan. Hari ini, kenapa? Dia bersaksi, Pak, ada teman saya firman Tuhan yang untuk sebenarnya menurut dia untuk dia, tapi dia nggak paham, bahkan dia cenderung tidak mau melakukan, tapi dia beribadah. Saudara, dia bersaksi bahwa sudah sebenarnya firman Tuhan sudah datang sama dia jam itu saat itu juga, tapi dia menolak firman Tuhan. Jam 3 sore saudara, dia bersaksi. Tuhan panggil dia. Saudara,
Apa yang tersirat saudara? Istrinya berkata, dia sudah berkali-kali berkata bahwa saya akan lakukan. Tapi dia tidak pernah buat. Istrinya menangis. Saudara, dia adalah orang yang punya uang, punya segalanya, tapi tidak mau melakukan. Kata Om Yoyo pernah begini, ada seorang anak Tuhan yang ada di Jakarta. Saudara, dia kalau kasih kolektor pura-pura saudara. Enggak dikasih kolektor, tapi tangannya masuk saudara. Dan dia bersaksi, bertahun-tahun dia kasih, tangannya enggak dikasih uang di situ. Itu penipuan Bapak Ibu. Ya kan? Yang masalahnya penipuan sama Tuhan. Ya, tapi puji Tuhan jemaat Tuhan di tempat ini enggak ada. Karena dia kata Om Yoyo, dia orang kaya saudara, orang kaya. Tapi sekarang dia sudah kembali, udah mati saudara. Iya kan? Saya beritahu kepada saudara, kesempatan yang Tuhan katakan sekarang ini kita lakukan. Katakan amin. Haleluya. Saya punya om dipanggil Tuhan tadi malam. Tapi saya tanya, dia ke gereja enggak? Jarang ke gereja. Oh, tapi dia orang Kristen. Saya bilang bahwa Alkitab berkata orang benar saja hampir-hampir tidak mau masuk surga. Apalagi enggak pernah ke gereja. Tapi saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang setia sampai akhir. Percaya terus kepada Tuhan. Yakin terus bahwa Tuhan yang kita sembah akan menyediakan segalanya bagi kita. Yang pertama dia sediakan adalah fasilitas surga. Haleluya. Yang kedua adalah perlindungan Tuhan ketika kita masih ada dalam dunia ini. Yang ketiga, jaminan Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia selalu memampukan kita, menjaga dan melindungi kita. Dia memberikan segalanya karena dia datang, saudara, memberikan segalanya. Iblis hanya datang mencuri kita, membunuh, tetapi Yesus memberikan segalanya bagi kita. Dialah sumber dari segalanya, asalkan percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jangan bimbang sudah, karena orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ketiga sudah, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga. Rahab adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga. Ayat yang ke-13 sudah lihat di sana. Coba ayat yang ke-13 di sana sudah. Dia sungguh-sungguh mengasihi Allah. Haleluya. Seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan menghargai mereka yang sungguh-sungguh mengasihi keluarganya. Meskipun mungkin ada keluarga Rahab yang membenci dia karena profesi, tetapi hal itu tidak menghalangi Rahab untuk terus mengasihi keluarganya. Katakan amin. Sudah ingat Yusuf? Ketika Yusuf dijual, ketika Yusuf dibuang. Bahkan keluarganya tidak menerima, bla-bla saudara. Karena mungkin dia tidak cocok dengan hati mereka, ya barangkali seperti itu. Mungkin banyak hal lah saudara. Tetapi apa yang kita lihat? Yusuf tidak pernah benci kepada keluarganya. Haleluya. Yusuf menerima keluarganya apa adanya. Ya. Di tempat itu terjadi kelaparan dan tidak ada apa-apa lagi. Dan keluarga Yusuf datang kepada dia. Dan Yusuf tidak pernah membenci, menolak. Tapi Yusuf menerima. Saya beritahu, Rahab demikian. Walaupun Rahab mungkin tidak diterima. Karena perilakunya, kelakuannya. Namanya orang Sunda, saudara kan tidak suka saudara. Tetapi saudara lihat. Ketika Tuhan memulihkan Rahab, saudara, apa yang kita lihat? Dia menjadi berkat bagi keluarga. Saya beritahu kepada kita yang ada, percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan pasti akan tolong kita. Maka itu kalau kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Katakan haleluya. Saya katakan kepada anak muda, di tempat kita harus sungguh-sungguh. Ya. Kita beribadah harus memberikan yang terbaik sama Tuhan. Karena apa saudara? Orang yang sungguh-sungguh akan menarik perhatian Tuhan kepada kita. Saudara tahu,
Ketika kita lakukan kesungguhan kepada Tuhan, apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Mungkin saja barangkali engkau tidak mampu memberi, tetapi ketika engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita yang ada, jemaat Tuhan, kau berikan sesuatu untuk Tuhan, engkau tidak mungkin bisa tahan itu. Karena apa? Tuhan sudah berbicara atas hatimu dan jiwamu. Katakan haleluya. Amin. Kenapa? Kesungguhan itu adalah modal yang utama kepada Tuhan. Kesungguhan itu adalah bicara tentang bagaimana saudara kita memberikan sebuah respon yang kuat sama Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan tidak melihat dari latar belakang kita. Tuhan tidak melihat engkau siapa, hebat dan orang yang luar biasa dalam dunia. Tidak ada, saudara. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Ketika terjadi kesungguhan, engkau tidak pernah bimbang, engkau tidak pernah terpengaruh dengan keadaan apapun dalam dunia ini. Saudara, kita lahir sampai saat ini, saudara boleh sehat kuat karena Tuhan. Saya diberkati karena Tuhan. Saya melihat anak saya diberkati karena Tuhan, bukan karena manusia, karena Tuhan. Oleh karena itu saudara, percaya sungguh pada Tuhan. Di tempat ini ada mujizat Tuhan. Haleluya. Di tempat ini ada keajaiban Tuhan. Haleluya. Hidup kita singkat, tetapi kita pergunakan baik supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang keempat, yang kita lihat, bukti bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengenapi rencananya. Rahab bukan orang Yahudi, tapi Tuhan bisa pakai hidupnya menjadi berkat. Kalau Tuhan bisa pakai Rahab, tentu Tuhan juga bisa pakai kita menjadi alat bagi kemuliaannya. Katakan amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Sekali amin. Tuhan bisa pakai kita menjadi alat kemuliaannya. Katakan amin. Saudara mempunyai mobil, tapi saudara hanya pakai untuk saudara. Ada yang begitu, saudara pelit banget Bapak Ibu. Ya. Bro, boleh numpang? Dia bilang iya. Tapi sini gak ada. Setelah dia pergi, sudah dia pikir mobilnya masih baru. Dia telepon, dia WA. Pak, bro gak jadi bro. Rupanya mobilnya masih baru. Saudara. Nah saya percaya saudara walaupun sudah punya mobil baru, rumah baru. Justru kalau rumah baru didoakan, panggil pendeta supaya rumah itu diberkati Tuhan. Di Manado saudara, setiap kali ada kendaraan baru dipanggil pendeta untuk doakan, dan pertama yang naik itu pendeta. Ya, kalau di sini beda saudara. Beda. Ketika beli mobil baru dipanggil itu pengusaha-pengusaha. Ya, di sini di Jakarta, di Manado, di Sumatera begitu saudara. Panggil itu pendeta. Jadi ketika engkau dapat rumah baru panggil pendeta. Kalau engkau dapat berkat banyak panggil pendeta. Ya. Dulu engkau belum diberkati, sering panggil pendeta. Pak pendeta doakan saya, Pak pendeta supaya usaha saya diberkati. Tapi ketika saudara diberkati, udah lupa pendeta. Tapi sini gak ada Bapak Ibu. Di sana banyak Bapak Ibu ya. Ya pernah seperti itu teman saya. Pak pendeta doakan usaha saya. Oh diberkati. Ini teman saya saudara. Doakan itu pengurukan tanah selama berapa minggu nggak hujan. Didoakan lah dia. Nanti saya kasih mobil lah, Pak Pendeta. Dapatlah 2 miliar saudara, karena dengan usahanya. Ketika dapat 2 miliar saudara, apa yang dikasih? Janjinya dia kasih gereja. Nanti saya kasih untuk gereja yang ukurannya ya 60 juta saudara, udah dapat. Saudara apa yang datang sudah? Motor buntut saudara, tahun 60-an. Ya biasa begitu saudara. Itu pendeta kalau untuk janji-janji banyak saudara. Pasti sudah kaya. Ada pendeta bilang begini sama saya. Melki, kalau semua yang dijanjikan oleh orang-orang, saya udah kaya. Tapi janji tinggal janji, tapi tidak pernah digenapi. Banyak yang berjanji begitu Bapak Ibu. Haleluya, tapi sini gak ada. Kalau sudah janji, pasti kasih. Katakan amin. Tabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Percaya, harus konsisten, harus komitmen saudara. Ada orang ragu untuk kasih kepada Tuhan itu akan miskin saudara. Saudara, Tuhan kita tidak pernah miskin. Dia kaya untuk memberkati kita. Haleluya. Dan Tuhan jamin kesehatan kita akan diberikan oleh Tuhan. Sampai ke anak cucu diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yang terakhir. Ya. 5. Tuhan punya masa depan untuk setiap orang
Tuhan adalah hidup, dan karena Tuhan hidup, Dia punya rencana-rencana, dan rencana Tuhan selalu baik. Tuhan punya rencana indah untuk setiap orang. Rahab memang punya masa lalu yang buruk, tapi itu tidak menghalangi rencana Tuhan yang hebat buat dia. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita, yang pasti Tuhan punya masa depan indah bagi kita semua. Katakan amin. Haleluya. Saya mau katakan kepada kita yang ada, Tuhan punya masa depan yang indah bagi kita semua. Asal kita mau setia, percaya sama Tuhan, tetap komitmen dengan Tuhan, kita tidak tergoyahkan. Disinilah kita diberkati Tuhan. Ada jemaat saya, Tuhan punya jemaat, dia diberkati Tuhan, saudara. Dia dulu susah, tapi ketika dia sudah merasa diberkati, saya doakan ini. Lalu kemudian dia pergi, ya sudahlah. Saya tidak bisa tahan, karena itu kan Tuhan punya. Jemaat itu Tuhan punya. Tapi saudara, baru saja dia telepon sama saya. Dengan banyak berkat yang dia dapat, dia tinggalkan gereja. Saya beritahu bahwa hamba Tuhan dan jemaat sama. Ketika Tuhan menetapkan di tempat itu, seperti saya dipanggil oleh Tuhan di Cilebut, apapun yang terjadi tetap ada di situ. Katakan haleluya. Amin. Saya percaya saya akan diberkati Tuhan. Iya. Dia pergi dan nangis sekarang. Dulu ketawa-ketawa, sekarang nangis. Saya bilang, Bu, kembali dan berdoa sama Tuhan. Saya beritahu, ukuran yang kita pakai adalah pengertian hikmat manusia. Tapi bertanyalah sama Tuhan supaya kamu tidak salah. Haleluya. Amin. Kita bertanya sama Tuhan. Saudara, sedikit saya mau sampaikan bahwa pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara, dulu jemaatnya kurang lebih 7 tahun, hampir 8 tahun. Saya datang Jumat cuma tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang. Saudara, bahkan 2 orang yang menjaga itu di gerbang, karena menurut mereka kalau tutup maka warga dan RT RW akan tutup itu. Mereka pertahankan. Saya masuk situ sudah setahun lebih, mungkin tidak begitu aktif, dan saudara saya mulai merintis di sana. Walaupun tempatnya cukup besar, saudara, memang itu sudah pernah, ya sudah memang digembalakan dari jemaat banyak. Sekarang waktu itu habis, saudara, saya mengembalakan dari tidak ada, sudah habis sudah. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya ukur kepercayaan saya sama Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan di tempat itu. Sebelum itu saudara, saya pernah ditawarkan oleh seorang hamba Tuhan di Cirebon, karena memang bekas pengerja di sana. Saya harus bayar, harus pindah ke sana, tapi saya tidak jadi di sana, saudara. Tuhan punya maksud saya ada di sana. Sehingga saudara, berjalan waktu saudara, Tuhan tolong pelayanan sana. Saya lihat Tuhan kasih jiwa-jiwa. Saya tidak memiliki mau kaya, mau susah. Saya sama istri saya layani saja. Layani saja. Tuhan pasti berkati. Dari tidak ada apa-apa. Anak saya pikir mau kuliah kan, mau apa semua. Dari mana? Kolektanya cuma berapa? Saya tidak pernah berharap di kolektor. Saya berharap kepada Tuhan yang saya percayai. Ia akan berkati saya. Saya percaya juga jemaat di tempat ini, gembala di tempat ini, kesaksian demikian. Begitu susah. Tapi kalau saya lihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli atas kita, percayalah Dia tidak akan tinggalkan kita. Tuhan tidak memperkayakan terlalu besar bagi kita. Tapi yang penting kita tidak pernah menjadi orang yang meminta-minta, mengemis. Dan pastikan Tuhan akan berkati kita. Pastikan engkau akan dilindungi oleh Tuhan. Pastikan keluargamu diberkati Tuhan. Pastikan hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Jangan khawatir, bersama Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Jangan bimbang, sudah tetap ikuti jalur Tuhan. Pasti engkau diberkati Tuhan. Jangan melihat manusia, jangan melihat rupa manusia, tapi lihat rupa Tuhan. Maka kehadiran Tuhan itu penting bagi keluargamu. Engkau akan dipelihara sampai ke anak cucumu. Saya tidak pernah minta manusia terlalu, tapi saya meminta kepada Tuhan. Diberkatilah saya di dalam pelayanan dan keluarga. Saya percaya
sampai kapanpun saya tetap berada dalam pelayanan. Apa yang Tuhan siapkan dan siapkan kepada saya, tetap saya pegang. Saya harus pegang baik-baik sampai kapanpun, supaya setiap pekerjaan saya, jemaat saya yang Tuhan percayakan diberkati Tuhan. Haleluya! Tepuk tangan buat Tuhan. Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, Dia tahu semua apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, kepada pelayan Tuhan, maka Tuhan, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya.